Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya, supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Hai, berjumpa lagi dengan Miss Risma. Sudah lama ya tidak berjumpa. Tapi Miss Risma kali ini bukan akan belajar sains, tapi akan sedikit membahas mengenai puasa. Karena hari ini kan kita sedang berpuasa. Oke, sebelumnya Miss mau tanya dulu nih, bagaimana perasaan kalian ketika akan menyambut bulan Ramadan? Ada yang merasa bahagia atau ada yang malah merasa sedih? Tidak boleh sedih ya, karena menurut hadis Nabi atau yang dikatakan Nabi, barang siapa yang bergembira ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Ya, maka oleh sebab itu kita harus bergembira ketika menyambut bulan Ramadan ya. Bergembira untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Oke? Nah, sudah tahu belum? Ternyata sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, berpuasa itu sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Contohnya pada masa Nabi Daud. Maka sekarang kita dikenal dengan puasa Daud, yaitu biasanya puasanya dilaksanakan satu hari berpuasa, satu hari kemudian tidak, satu hari berpuasa lagi. Nah, itu adalah puasa Nabi Daud ya, atau disebut puasa Daud. Kemudian pada saat zaman jahiliyah juga orang Quraisy melaksanakan puasa Asyura. Ya, kemudian Allah menurunkan satu ayat, sampai akhirnya Allah menurunkan satu ayat yang mewajibkan umat Nabi Muhammad atau umat Islam untuk berpuasa. Ada yang tahu surat dan ayat berapakah itu? Ya, pasti kita sudah sering mendengarkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau yang belum tahu, silahkan diambil Qurannya, dibaca, kita baca bersama-sama. Oke? Yang bunyinya katanya seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, shadaqallahul azim. Yang artinya barang siapa yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, pada saat itu mulai dari situ diwajibkan umat Islam untuk melaksanakan puasa, yaitu pada bulan Ramadan ya. Kemudian Miss mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan berpuasa? Ya, puasa berarti artinya menahan. Menahan apa? Menahan lapar, menahan haus, kemudian menahan hawa nafsu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentu saja dengan diniatkan untuk menjalankan perintah Allah, kemudian diikuti dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Nah, karena sudah tahu apa itu berpuasa, maka Miss akan jelaskan sedikit lagi tentang macam-macam berpuasa atau jenis-jenis puasa. Ternyata puasa itu bukan hanya ada puasa Ramadan loh. Nah, jenis-jenis puasa berdasarkan hukumnya itu ada 3. Ada puasa yang hukumnya wajib. Kemudian yang kedua ada puasa yang hukumnya sunnah. Yang ketiga ada puasa yang ternyata hukumnya haram. Atau lebih tepatnya waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Kita bahas yang pertama. Puasa yang hukumnya wajib. Berarti apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan maka kita akan mendapat dosa. Contoh puasanya adalah contoh puasa wajib
Nah, pada saat sekarang nih, yaitu bulan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan puasa nazar, yaitu puasa janji. Ketika kita berjanji, misalkan ketika kita sakit, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, beri aku kesembuhan, maka aku akan berpuasa. Nah, maka puasa yang kita sebutkan tadi hukumnya adalah wajib untuk dikerjakan. Yang ketiga ada puasa kifarat atau puasa denda karena kita melanggar sesuatu. Misalnya kita melanggar sumpah yang telah kita ucapkan. Nah, hukum puasa yang kedua ada sunnah. Sunnah berarti apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, kemudian apabila kita tinggalkan maka tidak apa-apa, atau tidak mendapat dosa juga tidak mendapat pahala. Contohnya yang sering kita kerjakan juga nih di sekolah, ya kan? Yaitu puasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian ada puasa Asyura. Ada puasa nanti nih ketika 6 hari di bulan Syawal. Yaitu adalah contoh puasa yang disunahkan. Ada lagi satu lagi, yaitu puasa pada 9 Zulhijjah atau disebut juga dengan puasa Arafah. Yang ketiga, puasa yang diharamkan atau yang hukumnya haram. Berarti pada waktu-waktu itu kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Contohnya apa, Miss? Contohnya yang pertama adalah berpuasa pada hari raya. Kita punya 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Itu dilarang untuk berpuasa. Kemudian ya, contoh yang kedua, puasa pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tepatnya 3 hari setelah hari raya Idul Adha, itu dilarang juga. Kemudian apa lagi? Contohnya puasa pada hari Jumat saja, misalkan puasa hari lain tidak, tapi puasa hari Jumat saja, itu tidak boleh. Kemudian puasa terus menerus 24 jam kita tidak berbuka, ya itu bukan hebat, tapi itu malah dilarang karena akan merusak kesehatan. Terus yang terakhir adalah puasa yang sama terus menerus tanpa ada tujuannya. Misalkan dari Senin sampai seminggu penuh, sebulan penuh terus berpuasa, tapi bukan puasa yang ada tujuannya, tidak puasa Ramadan ataupun puasa yang lain. Itu juga termasuk yang diharamkan ya. Jadi ketika berpuasa harus ada tujuannya. Nah, Miss harapkan karena kalian sudah tahu puasa yang diwajibkan, puasa yang disunahkan, kemudian puasa yang diharamkan, Miss harapkan bisa berpuasa atau tidak sekali-kali meninggalkan puasa yang diwajibkan, kemudian bisa meningkatkan puasa yang disunahkan, dan tidak sekali-kali melaksanakan puasa pada saat hari-hari yang dilarang atau diharamkan. Nah, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.